Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali meskipun secara online. Kebetulan saya menghandle sementara, tapi entah apakah sampai selesai satu semester atau memang hanya sementara saya menghandle mata kuliah pendidikan multikultural. Beberapa materi tadi sudah saya share di Google Classroom dan teman-teman juga sudah sebagian mengomentari terkait dengan model-model multikulturalisme yang diungkap oleh Biku Pareh dan juga model kebijakan multikultural. Nanti bagaimana model kebijakan multikultural berdasarkan negara itu yang tiga saya sebutkan. Saya ungkap satu persatu ya, yang tadi saya yang tadi saya sharekan itu berupa artikelnya, teman-teman juga mungkin sudah membaca semuanya. Yang pertama ada model multikultural yang diungkapkan oleh Biku Pareh itu adalah model isolasionis. Kemudian yang kedua ada model akomodatif. Kemudian yang ketiga adalah model otonomis, yang keempat model kritik atau interaktif, dan yang kelima ada kosmopolitan. Masing-masing model itu memiliki karakter yang berbeda. Misal yang pertama adalah model multikultural isolasionis. Jadi model kultur ini orang di satu kelompok budaya memahami atau mengetahui atau menyadari bahwa ada budaya lain, begitu, ada budaya lain atau berinteraksi dengan budaya lain, tetapi dia tetap mempertahankan budayanya, gitu. Dia tetap mempertahankan budayanya. Jadi dia punya budaya sendiri, kemudian berinteraksi dengan orang lain, tetapi tetap dia menjalankan secara patuh budaya yang dia miliki. Nanti teman-teman silakan cari contohnya. Kira-kira di adat Sunda atau masyarakat Sunda, masyarakat Jawa itu ada tidak yang seperti itu? Jadi dia berinteraksi dengan budaya lain, tetapi tetap mempertahankan budayanya sendiri. Kemudian yang kedua, multikulturalisme akomodatif. Ada budaya dominan mengakomodir kelompok budaya, kelompok kultur yang memang minoritas, gitu. Jadi mengakomodir kelompok budaya atau kelompok kultur yang minoritas. Nah, itu akomodatif, artinya yang dominan memberikan keleluasaan ya kepada kultur yang sedikit itu, kultur yang minoritas, tetapi memang si yang minoritas tidak merasa terganggu bahwa kultur dominan itu berkembang secara luas, begitu maksudnya. Itu yang akomodatif. Kemudian yang ketiga, multikulturalisme otonomis. Jadi masing-masing kelompok-kelompok kultural, terutama kelompok minoritas itu ingin masing-masing secara otonomi melaksanakan kegiatan kebudayaannya. Nah, itu multikultural otonomis. Jadi masing-masing, misalkan di sini ada, kalau teman-teman tadi ada yang mencontohkan orang yang berkulit hitam, gitu. Jadi semua menginginkan secara otonomi untuk menjalankan kegiatan budayanya masing-masing, begitu. Suku Sunda menjalankan kebudayaan Sundanya, suku Jawa atau adat Jawa melaksanakan kegiatan budaya Jawanya dan lain sebagainya. Minang juga demikian. Itu yang ketiga, multikulturalisme otonomis. Kemudian ada yang keempat, ini juga teman-teman tadi sudah banyak yang berkomentar terkait dengan multikulturalisme critical interaktif. Nah, ini juga memang ada ada sekelompok masyarakat plural, tapi ini tidak terlalu fokus pada, ini kebalikan yang dari yang otonomi. Jadi tidak terlalu fokus kepada misalkan ayo masing-masing kelompok secara otonom, kelompok budaya ya, secara otonom, secara mandiri, gitu, untuk melaksanakan kegiatan budayanya. Kalau ini lebih mengarah kepada kultur kolektif ya. Jadi kalau yang ini menginginkan atau pahamnya ini menginginkan ada kultur kolektif, sehingga biasanya ini yang ngurus ini adalah yang dominan. Mohon maaf nanti kalau saya agak keliru. Kultur yang dominan kemudian menginginkan kultur atau kegiatan kebudayaan yang sifatnya kolektif. Semua
sudah tidak usah memperdulikan otonom kegiatan kegiatan kebudayaannya, semuanya membaur menjadi satu kebudayaan yang kolektif bersama begitu, sehingga bisa jadi ada beberapa kultur yang minoritas merasa tertindas untuk yang model yang keempat ini, yaitu multikulturalisme kritikal atau interaktif ini. Kemudian yang kelima adalah multikulturalisme kosmopolitan. Jadi masing-masing kultur budaya, anggota kelompok kultur budaya sudah tidak memperhatikan lagi, oh saya dari minoritas, saya dari mayoritas sudah, atau saya dominan dan tidak dominan, sudah tidak memperhatikan itu lagi. Bahkan sudah tidak memperhatikan misalkan saya dari budaya ini, saya memiliki budaya ini, atau saya dari adat ini, sudah tidak memperhatikan itu, tetapi dia secara bebas mengekspresikan saya dari orang Sunda, bisa saja mengikuti kegiatan kebudayaan orang Jawa atau orang Minang atau adat Cina atau adat Arab misalkan yang memang tinggal di Indonesia. Nah, itu multikulturalisme kosmopolitan, sudah tidak lagi bukan mempertahankan istilahnya. Nah, sudah tidak lagi mempedulikan saya dari suku apa, dari suku apa, sehingga masing-masing orang, masing-masing anggota kelompok dari berbagai suku itu, dari berbagai kultur budaya itu bisa mempelajari budaya lain, atau bahkan bisa melakukan kegiatan kebudayaan yang memang sebenarnya bukan budaya dia. Nah, gitu, itu yang multikulturalisme kosmopolitan. Jadi sekali lagi ada 5 yang dikemukakan oleh Biku Fareh terkait dengan model-model multikulturalisme. Yang pertama adalah isolasionis. Ini secara isolasi dia memang mengetahui ada kultur yang berbeda, tetapi dia tetap patuh menjalankan budayanya, gitu ya, kulturnya. Kemudian yang kedua ada multikulturalisme akomodatif, yang ketiga multikulturalisme otonomis, yang keempat multikulturalisme kritikal atau interaktif, dan yang kelima adalah multikulturalisme kosmopolitan. Nanti terkait dengan model kebijakan negaranya juga kan ada 3, teman-teman itu sudah baca. Yang pertama adalah multikulturalisme yang mengedepankan nasionalitas, gitu. Jadi tidak diperhatikan kebijakan negara itu, tidak memperhatikan masing-masing kultur atau masing-masing budaya yang dimiliki etnis-etnis yang ada, semua dilebur supaya terjadi integrasi, supaya ada kesatuan nasional dilebur, dan yang dikedepankan adalah nasionalitas. Ya, yang kedua adalah nasionalitas etnik. Jadi dalam nasionalitas etnik ini eh, yang dominan, kultur yang dominan, etnis yang dominan ini, dan dia merasa bahwa sebagai pendiri bangsa, ya, merasa menjadi pendiri bangsa, itulah dia yang pendiri negara, dia yang kebanyakan ya dominan untuk berkuasa. Itu apa namanya, nasionalitas etnik gitu. Jadi etnis misalkan di kita mungkin etnis Jawa, dialah yang menguasai kepemerintahan misalkan, misal ini persepsi saya. Kemudian yang ketiga adalah multikultural etnik. Nah, nanti teman-teman silakan cari kira-kira contoh yang cocok untuk multikultural etnik itu apa. Sekali lagi, model kebijakan negara terkait dengan multikultural ini, yang pertama adalah yang mengedepankan nasionalitas, kemudian yang kedua nasionalitas etnik, dan yang ketiga multikultural etnik. Terima kasih. Itu saya kira ringkasan pada pertemuan pagi hari ini. Silakan nanti teman-teman baca kembali untuk sebagai penambah wawasan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.